Halo guys, jalanan apa itu? Yowir, jangan lupa guys. Oke, jadi udah mulai lelah. Jelasan. Oke guys, jadi Februari tahun. Ini namanya Rankenburg yang artinya tempat untuk Halo guys, kembali lagi di channel saya, Agung Dewantara. Jadi pada video kali ini aku dan teman-teman pergi ke Jogja untuk kegiatan studi lapangan yang berada di Sunan Kalijaga. Tapi sebelumnya kita ke Kasongan dulu untuk membuat gerabah dan lalu dilanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga, lanjut lagi ke Benteng Vandenbroek ya. Benteng, terus habis ke Benteng itu ke Malioboro, lalu pulang. Pantengin terus videonya, jangan di skip. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah. Oke guys, jadi dari awal perjalanan kita udah kebawa perasaan seneng banget nih guys. Ditambah lagi dengan teman-teman yang hobi banget bernyanyi di bus, yang membuat perjalanan ini menjadi lebih asik guys. Hahaha. Guys, sekarang kita udah sampai di lokasi pertama, yaitu di tempat pengrajinan apa? Ya, ini bersama Andriano, bersama Koron, Danang. Ya, sini ada Fikri. Yes, yang satunya di depan, nggak kelihatan nanti lagi. Oke guys, jadi sekarang kita mau membuat gerabahnya. Kita tinggal cetak dari cetakan dan medianya itu ada tanahnya juga. Oke guys, berhubung tangan kita kotor karena kegiatannya menggunakan bahan tanah liat, aku dan teman-teman gak sempat mau tag video guys. Sorry ye. Jadi aku ingin jelasin sedikit ya. Di sana kita diajarkan membuat suatu kerajinan gerabah dengan media tanah liat guys. Oke, jadi step pertama ambil secukupnya tanah liat, lalu dibentuk seperti ini dan jangan lupa diolesi dengan minyak agar mudah dalam pelepasannya ya guys. Setelah itu tempelkan tanah liat tersebut dalam cetakan, dilanjut dengan gerakan menekan-nekan sampai sekiranya padat. Setelah itu ambil hasil cetakan dengan cara menempel-nempelkan tanah yang sisa ke hasil cetakan sampai dapat terlepas dari cetakannya ya guys. Terakhir rapikan bentuk, kemudian haluskan dengan diolesi air sedikit saja agar hasilnya lebih sempurna ya guys. Oke, semoga kalian paham dengan maksudku ini ya guys. Nah, oke guys, jadi kita semua udah selesai membuat gerabahnya. Sekarang kita lanjut ke lokasi kedua, yaitu di mana? UIN Sunan Kalijaga. Sok tahu. Madang siwah. Ini. satu lagi. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di UIN Sunan Kalijaga Jogja bersama teman-teman. Ini namanya Ardi Muhammad Fahri. Yo, ini namanya Yan. Senyum loh, senyum. Oke, jadi kita menuju perjalanan menuju ke UIN Jogja ya. UIN Sunan Kalijaga. Kita ini rame-rame bersama campur-campur di sini bersama Bober. Dan juga kameramen coy. Kali ini kita akan studi kampus ke UIN dan ini salah satu tugas kita, yaitu laporan berupa video vlog atau video pendek yang akan diupload di kelas Ataupun di YouTube saya, Agung Dewantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Titik. Promosi. Jadi kita berkelompok, anggotanya ada 8 dan seluruhnya laki-laki semua. Yang dari kelas 11 semua ya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol cekring. Guys, jadi kita sudah berada di tempat seminarnya kita nanti guys ya.
guys, jadi barusan kita selesai apa? Baru aja Seminar. selesai kita tentang penjelasan kampus UIN dan fakultas-fakultasnya. Sekarang kita akan istirahat, makan siang, Istirahat dan makan siang makan dulu. siang dan sholat. Oke guys, jadi sekarang kita udah berada di dalam bus lagi. Kita ingin lanjut ke Benteng Bandung bersama teman-teman. Oke guys, jadi tadi kita di Sunan Kalijaga, kita dikasih informasi tentang pendaftaran Sunan Kalijaga. Jadi di sana tuh kita diperkenalkan dengan banyak fakultas dan prestasi-prestasinya. Ya, UIN Sunan Kalijaga udah termasuk universitas yang sangat unggulan. Jadi buat kalian yang mau cari Magelang wis kampus atau universitas itu cocok banget di UIN Sunan Kalijaga karena di sana juga banyak ilmu agama dan ilmu dasar juga. Oke. Oke, semoga kalian nggak bosan sama video kami ya guys ya. Iya lucu. Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Kayak bang Susan perut. Ya guys, jadi kita sedang berada di perjalanan ke Benteng Bandung. Ini bersama teman-teman, tapi pada misah ya. Beberapa ada di sini bersama saya. Jogja panas, Ya, Jogja sangat panas. save the earth. Aku pengen pulang, aku gak tahan. Panas cuy. Wis teko manut tuh aku ora mudeng bahasane kae. Sorry. Oke guys, jadi kita sudah sampai lokasinya di depan gerbang Benteng Bandung. Jadi kata guru sejarah kita ini adalah benteng peninggalan Belanda. Hanya itu saja. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Itu ya. Oke guys, jadi kita sudah ada di dalam area Benteng Bandung. Di sini ada miniaturnya. Ini digunakan untuk perang di laut. Tahun berapa kak? Ini ditemukan 1802. Ini buatan Inggris. Iya. Nah, kalau yang ini adalah Pangeran Diponegoro sedang menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Jadi para pemuda dan para orang-orang yang berkepentingan itu menyusun strategi untuk gimana caranya melawan Belanda. Ini yang Pangeran Diponegoro yang pakai baju warna putih, yang pakai sorban. Nah, jadi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tujuan berdirinya Muhammadiyah dulu tujuannya itu mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan Al-Quran yang murni. Dia adalah pemogokan kaum buruh pabrik gula. Tahu nama mogok enggak? Mogok. Mandek, iya. Jadi di sini karena upahnya kecil, para buruh itu nggak mau lagi bekerja. Akhirnya karena mereka libur bekerja, pemerintah Belanda sepakat untuk menaikkan gaji mereka. Jadi bisa dilihat di sini kesenjangan antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Belanda itu duduk di kursi karena dianggap pangkatnya lebih tinggi, sedangkan orang Jawa dianggap rendahan. Jadi mereka disuruh duduk di bawah. Dan bisa dilihat di situ ada Sri Sultan Hamengkubuwono, tapi di sebelahnya ada Belanda. Itu maksudnya walaupun kita diberi kemerdekaan, tapi kita masih ada di bawah tangannya Belanda. Jadi nggak bebas. Jadi masih ada dalam belenggu Belanda. Ini masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta. Jadi dia masuknya itu lewat Jalan Tugu. Tahu Tugu kan? Nah, dulu dari Tugu tentara Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Manfaatkan apa yang ada di kita ya seperti garuda ini. Namun dulu belum ada benteng ini cuma replikanya adik-adik. Itu apa kak yang nomor 1 kak? Ini Iya. batu kelapa. Tas. Tasnya dulu. Tas zaman dulu. Ya. Ya guys, jadi di sini banyak peninggalan dari Inggris atau dari Belanda. Ya banyak yang seperti meriam-meriam. Terus tadi itu kayak baju goni juga, itu juga yang dipakai zaman dulu. Dan kita lanjut ke ruangan yang kedua. Oke guys, jadi di dalam ruangan kedua ini banyak banget kayak replika-replika, terus banyak
informasi dari zaman dulu juga. Di sini juga ada koin-koin uang dahulu. Iya Pak. Nih, ada uang juga. Banyak banget di dalam museum. Gambaran aku di suatu hari nanti. Amin. Oke guys, di sini juga ada patung-patung para pahlawan kita. Pahlawan kita tahu nggak ini? Misi pengeboman markas militer Belanda. Iya. Ini salah satu pahlawan kita ya teman-teman, replika pahlawan kita. Abdurrahman. Ini ada Kaput. Mulyono. Ini ada Sutarjo Sigit. Dan terakhir ada Soeharno Harpani. Oke guys, jadi kita lanjut ke diorama keempat. Jadi di sini juga banyak miniatur. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, jadi pada siang hari ini saya akan review. Kakaknya mau nggak kalau cerita tentang sejarah tempat ini? Oke, ikutin saya. Ya, langsungnya boleh ya? Mau tanya tentang sejarah tempat ini dibuat itu gimana Kak? Oh, tanya ke Mbak ini. Yang mana Kak? Yang Mbak Kiki. Jadi benteng ini tuh awalnya dibangun tahun 1760. Awalnya itu benteng ini namanya Rastenburg yang artinya tempat untuk beristirahat. Tetapi terjadilah gempa. Iya, gempa paling besar di Jogja. Terus akhirnya runtuhlah sebagian bangunan ini. Akhirnya dibangun kembali dan dijadikanlah nama Vredeburg yang artinya perdamaian. Iya, perdamaian itu karena itu diambil dari hubungan persahabatan antara pihak Belanda dan keraton Yogyakarta. Oh iya. Gitu. Sudah, makasih ya Kak. Ya, kita melanjutkan perjalanan kaki ke Malioboro. Ya, kita masuk ke Malioboro sih. Ya kan udah sholat langsung ke Malioboro. Ya sudah, kita OTW ke Malioboro ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke Jalan Malioboro untuk jalan-jalan di sana. Pokoknya pantengin terus videonya dan jangan di skip. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Walaupun hari makin sore Dan makin panas juga ya, hari ini ya. Makin panas ya teman-teman. Kita tetap kuat jalan-jalan nih. Karena ya. penyemangatnya itu ada teman. Ya walaupun cuman segelas es teh ya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Jalan Malioboro. Kalau nggak salah seperti ini. Oke, kita di sini terpencar kelompoknya. Sudah di berapa orang di sini? Ini sisa 5 orang ya teman-teman. Karena teman kita Yang 3 itu hilang. Entah kemana. Dia lebih mencari ceweknya daripada cowoknya. Oke, jadi sekarang kita perjalanan menuju ke bis Bali untuk perjalanan pulang. Karena sekarang udah jam 16.22, waktunya kita kembali ke mobil. Kita di sini udah mulai lelah semua, mungkin ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat berarti di awal tahun 2024. Sedikit cerita, tadi kita habis dari Kasongan, kita membuat kerajinan gerabah, lalu kita lanjut ke UIN Sunan Kalijaga untuk seminar dan pembinaan, lalu kita dilanjut ke Benteng Van de Broek untuk melihat sejarah Indonesia dan Belanda, dan lalu kita ke Jalan Malioboro. Sekarang udah mau perjalanan ke bis. Oke, pantengin terus videonya, jangan di skip. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Oke guys, jadi kita sekarang berada di masjid di bro? Masjid Agung Sleman. Ya, Masjid Agung Sleman untuk sholat maghrib dulu. Ya sebenarnya belum maghrib sih, sambil nyore di sini. Ya kita sambil nyoret-nyoret dikit.
Ya pokoknya nyuri-nyuri. Kan kita anak senja. Guys, jadi barusan udah selesai sholat maghrib dan sekarang kita lanjut ke Bolondono untuk makan malam dan membeli oleh-oleh. Ini udah mulai perjalanan keluar dari area parkiran masjid. Ya, kita sedang makan bersama. Oke guys, jadi setelah kami semua selesai makan, niatnya kami mau membeli oleh-oleh. Tapi teman-teman kelompokku tidak berminat membeli oleh-oleh, termasuk aku juga sih. Hehehe. Kemudian guys, teman-teman mengajakku untuk istirahat di bus saja. Saya pun merasa kasihan dengan mereka yang sudah kecapean. Lalu saya menuruti saja keinginannya. Mau gimana lagi ya guys? Namanya juga udah capek. Apalagi baterai kamera tiba-tiba habis. Terpaksa aku menggunakan kamera HP guys. Sorry ye. Hehehe. Guys, mungkin ini akhir dalam video ini. Semoga kalian semua terhibur yang sudah menonton kami. Karena kami di sini sudah kelelahan, maka kita akan pulang ya ke rumah masing-masing. Ya semoga aja nanti selamat dalam tujuan. Dan sekali lagi buat kalian yang sudah menonton dan yang sudah like, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak karena sudah setia menonton kami semuanya. Tapi buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya, karena itu sangat wajib. Ya, kita semua udah pada lelah, maka video ini akan saya akhiri karena teman-teman sudah ada di belakang. Kita mencari semua dan see you next time. Pesan yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah berjuanglah dengan semangat kawan. Jangan sampai kamu tumbang di tengah-tengahnya perjuangan. Cobalah melawan rasa malasmu, karena kemalasan adalah musuh yang sebenarnya yang hanya akan membuatmu tidak maju. Semangat kawan.